Udara pagi di desa kecil itu terasa begitu segar. Kabut tipis masih menggantung di antara batang padi yang mulai menguning. Suara ayam berkokok bersahutan dengan gonggongan anjing kampung, menandai dimulainya hari baru. Desa itu bernama Tegal Roso, sebuah desa yang masih lekat dengan nuansa tradisional. Jalanannya sebagian besar masih berupa tanah, hanya beberapa bagian yang sudah dipasang paving sederhana oleh warga bergotong royong. Di salah satu sudut desa, terdapat sebuah rumah joglo sederhana, dindingnya terbuat dari anyaman bambu, dengan atap genteng yang sebagian mulai menghitam dimakan usia. Rumah itu kini dihuni oleh pasangan muda yang baru saja menikah 2 bulan lalu, Joko dan Ratna. Joko adalah seorang petani berusia 27 tahun. Tubuhnya tegap karena terbiasa bekerja di sawah. Wajahnya sawo matang dengan mata tajam yang selalu terlihat penuh semangat. Sedangkan Ratna, istrinya, masih berusia 22 tahun. Ia dikenal sebagai gadis desa yang manis, berkulit kuning langsat, dengan senyum lembut yang selalu menyejukkan hati siapapun yang melihat. Pernikahan mereka sederhana, digelar di rumah orang tua Ratna. Meski tanpa pesta besar, acara itu dipenuhi tawa dan doa dari para tetangga yang turut berbahagia. Bagi Joko dan Ratna, pernikahan bukan tentang kemewahan, melainkan tentang kebersamaan. Kini mereka memulai kehidupan baru sebagai suami istri, menempati rumah peninggalan almarhum ayah Joko. Setiap pagi, Joko selalu bangun lebih awal. Ia mengambil cangkul dan berangkat ke sawah bersama beberapa tetangga. Ratna biasanya menyiapkan sarapan sederhana, seperti nasi jagung, tempe goreng, atau sayur bening daun kelor. Setelah Joko berangkat, Ratna akan membersihkan rumah, menyapu halaman, dan kemudian membantu ibu-ibu tetangga yang membutuhkan. Kadang ia ikut ke ladang singkong, kadang membantu di dapur umum saat ada hajatan. Hubungan mereka tampak harmonis. Saat Joko pulang ke rumah dengan tubuh berpeluh, Ratna selalu menyambut dengan segelas air hangat dan senyum tulus. Malam harinya, mereka duduk di beranda, berbincang ringan ditemani suara jangkrik. Joko sering bercerita tentang mimpinya menanam padi hingga panen melimpah, lalu menjual hasilnya agar bisa membeli sapi. Ratna akan mendengarkan dengan penuh perhatian, kadang menambahkan mimpi kecilnya sendiri, punya dapur yang lebih luas, atau kelak bisa memberi anak-anak mereka kehidupan yang lebih baik. Malam-malam seperti itu menjadi momen paling berharga. Tidak ada listrik berlimpah, hanya lampu minyak yang menemani. Tapi kehangatan mereka jauh melebihi segala gemerlap lampu kota. Joko selalu memegang tangan Ratna, seolah berjanji akan melindungi istrinya dalam keadaan apapun. Warga desa mengenal Joko sebagai pemuda pekerja keras. Ia tidak banyak bicara, tetapi sikapnya selalu sopan dan ringan tangan membantu. Ratna pun mendapat tempat di hati para tetangga karena kelembutannya. Kehidupan rumah tangga mereka seperti cerminan ideal pasangan muda desa, sederhana namun bahagia. Suatu sore setelah pulang dari sawah, Joko duduk di samping Ratna di beranda rumah. Senja tampak indah dengan langit jingga membentang di ufuk barat. Ratna yang sedang menampi beras berhenti sejenak. "Ratna, kamu senang nggak tinggal di rumah ini?" tanya Joko sambil menatap wajah istrinya. Ratna menoleh, tersenyum, lalu berkata, "Pelan, senang mas. Rumah ini memang sederhana tapi aku merasa nyaman. Aku lebih senang lagi karena bisa tinggal bersama orang yang kucinta." Joko tersenyum, lalu mengelus rambut Ratna. "Aku berjanji Ratna, pelan-pelan kita akan perbaiki rumah ini. Kita tanam padi lebih banyak, jual hasilnya. Nanti kita bisa bangun rumah kayu yang lebih kokoh. Kamu juga bisa punya dapur baru, nggak usah pakai tungku bambu lagi." Ratna tersenyum malu. "Aku nggak minta banyak mas, asal kita sehat dan selalu bersama. Aku sudah bahagia. Tapi kalau Allah kasih kita rezeki anak, itu akan jadi kebahagiaan paling besar untukku." Ucapan Ratna membuat Joko termenung sebentar. Ia lalu meraih tangan istrinya, menggenggam erat. "Aku juga ingin segera punya anak. Semoga doa kita segera dikabulkan." Malam itu keduanya larut dalam doa panjang sebelum tidur. Mereka memohon keberkahan dalam rumah tangga, kesehatan, serta keturunan yang soleh dan solehah. Doa itu menjadi pengikat harapan yang tanpa mereka sadari, sebentar lagi akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Hari-hari berikutnya berjalan.
Dengan damai, desa tetap ramai dengan aktivitas warganya. Ada yang menggarap sawah, ada yang memelihara kambing, dan ada juga yang bekerja serabutan ke kota. Anak-anak berlarian di jalan tanah sambil tertawa riang, sementara para ibu bercengkerama di pinggir sumur sambil menimba air. Kehidupan desa yang sederhana, tetapi penuh kebersamaan. Joko semakin giat bekerja. Ia ingin segera mewujudkan mimpinya, memiliki sapi dan memperluas lahan sawah. Ratna selalu setia menemaninya, meski terkadang tubuhnya lelah. Ia percaya, selama bersama Joko, semua akan terasa ringan. Tak jarang, Joko dan Ratna ikut bergotong royong bersama warga. Jika ada hajatan, mereka hadir dan membantu di dapur. Jika ada yang sakit, mereka ikut menjenguk. Hubungan sosial itu membuat mereka semakin dihargai oleh orang-orang sekitar. Kehidupan pernikahan Joko dan Ratna tampak begitu sempurna. Dua insan yang saling mencintai, saling menopang dan memiliki harapan akan masa depan yang lebih baik. Tidak ada yang menduga, di balik kebahagiaan itu, takdir kelam sudah menunggu di depan mata. Ratna masih sering memandang Joko dengan mata penuh cinta, seolah berkata tanpa suara, "Aku bahagia bersamamu." Joko pun selalu membalas tatapan itu dengan senyum hangat, meyakinkan istrinya bahwa mereka akan selalu bersama. Namun, kehidupan yang tenang itu hanyalah permulaan. Langkah-langkah gelap sudah mendekat, perlahan mengintai, siap merenggut semua kebahagiaan yang baru saja mereka rajut. Desa Tegal Roso yang tampak damai itu akan segera menjadi saksi dari tragedi besar yang mengubah segalanya. Malam itu, Ratna baru saja pulang dari rumah orang tuanya di dusun sebelah. Ia berkunjung karena ibunya sakit ringan, hanya demam, sehingga Ratna berniat membantu memasakkan makanan dan membersihkan rumah. Joko sebenarnya sempat melarang istrinya pulang sendirian terlalu malam. Namun Ratna meyakinkan bahwa jarak dari rumah orang tuanya ke rumah mereka hanya sekitar 1 kilo saja, melewati jalan setapak di tengah sawah. "Paling hanya 1/4 jam, Mas," katanya dengan senyum menenangkan. Senja berganti malam. Bulan setengah lingkaran menggantung pucat di langit, sementara bintang-bintang bersembunyi di balik awan. Jalan setapak itu sepi, hanya suara jangkrik dan katak yang menemani. Di kejauhan cahaya lampu rumah-rumah desa terlihat redup seperti kunang-kunang. Ratna melangkah perlahan sambil membawa bakul kecil berisi sayuran yang diberikan ibunya. Angin malam bertiup dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, dari arah semak belukar di tepi sawah, muncul 3 sosok laki-laki. Mereka tertawa, cekikikan, bau arak menyengat menusuk hidung. Ratna berhenti melangkah, tubuhnya kaku. Ketiga pria itu melangkah mendekat dengan langkah gontai, namun mata mereka liar. Ratna mengenali wajah-wajah itu, meski samar di bawah cahaya bulan. Mereka sering terlihat nongkrong di warung kopi, dikenal sebagai pemuda pengangguran yang suka mabuk dan membuat onar. Dedi, Wawan, dan Roni. Siapa ini? Ratna toh? Suara Dedi terdengar sengau, mulutnya berbau arak. Ia mendekat dengan senyum miring. Ratna mundur selangkah, suaranya gemetar. "Mau apa kalian? Aku cuma mau pulang." Wawan tertawa keras, suaranya membuat suasana malam terasa semakin mencekam. "Pulang? Lewat sini dululah. Malam-malam gini sendirian. Nggak takut apa?" Roni menatap gelang emas yang melingkar di pergelangan tangan Ratna. Matanya berbinar penuh keserakahan. "Wah, ada gelang emas, biar aku yang ambil." Dengan kasar ia meraih tangan Ratna menarik gelang itu. Ratna berusaha menepis, namun cengkeraman Roni jauh lebih kuat. "Tolong, jangan ambil, ini pemberian orang tua," seru Ratna dengan suara lirih. Ketiga pria itu justru tertawa. Dedi menatap Ratna dari atas ke bawah, tatapannya penuh nafsu. "Cantik bener kamu, Ratna. Selama ini aku cuma bisa lihat dari jauh. Malam ini kita nikmati saja biar puas." Ratna langsung pucat. Ia mundur hendak lari, tapi Wawan lebih cepat. Ia menahan tubuh Ratna membekap mulutnya. Ratna menendang, meronta, air matanya mengalir deras. Tapi jeritannya tertahan, suaranya teredam di malam yang sepi. "Jangan, aku mohon, jangan sakiti aku." Tangis Ratna pecah saat Wawan melonggarkan tangan dari mulutnya.
Namun justru jeritan itu membuat ketiganya semakin bernafsu. Dedi merobek selendang yang menutupi dada Ratna, sementara Roni menahan kedua tangannya. Ratna meronta sekuat tenaga, tapi kekuatan tiga pria jauh lebih besar. Pakaian Ratna disobek, paksa. Suara kain yang koyak terdengar begitu menyayat hati. Di tengah sawah gelap itu, Ratna dipaksa terbaring di tanah yang lembab, tubuhnya kotor oleh tanah dan lumpur. Nafasnya tersengal, matanya basah penuh air mata. Namun tawa ketiga pria itu terdengar bagai iblis yang berpesta. Satu persatu dari mereka menggilir Ratna. Jeritan, tangisan, dan permohonan Ratna justru menjadi bahan ejekan. Nangis terus. "Tambah mantep," kata Dedi sambil tertawa bengis. Wawan menimpali dengan suara serak. "Biar aja, malam ini dia jadi milik kita bertiga." Ratna mencoba meraih tanah, menggenggamnya, berharap ada yang datang menolong. Namun desa terlalu jauh dan malam terlalu senyap. Rasa sakit, hina, dan ketakutan bercampur dalam tubuhnya. Lebih menyakitkan lagi, ia sedang dalam keadaan haid, namun ketiga pria itu tidak peduli. 1 jam yang terasa bagai neraka itu akhirnya berakhir ketika mereka puas. Nafas Ratna tersengal, tubuhnya lemah, bajunya compang-camping. Ia terbaring di tanah, hampir tak bisa bergerak. Dedi menendang pelan perut Ratna sambil berkata dingin, "Jangan coba-coba cerita sama siapapun, atau nyawamu melayang." Sebelum pergi, mereka masih sempat membawa kabur barang-barang kecil dari bakul yang dibawa Ratna, sayuran, dan tentu saja gelang emas pemberian orang tuanya. Lalu, dengan tawa puas, mereka meninggalkan Ratna seorang diri di tengah sawah. Ratna terisak, mencoba merangkak bangkit. Tubuhnya gemetar, kepalanya pusing, tapi dengan sisa tenaga ia memaksakan diri pulang. Setiap langkah terasa berat, setiap tarikan nafas seperti menyayat dada. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Sampai di rumah, ia tidak berani menyalakan lampu. Ia masuk ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat, lalu berbaring sambil memeluk lutut. Tangisnya pecah lagi, lebih keras, namun ia berusaha membekap mulut sendiri agar tak terdengar siapapun. Malam itu, dunia Ratna runtuh. Sejak saat itu, Ratna tak lagi berani keluar rumah sendirian. Trauma mencekamnya. Setiap kali mendengar suara laki-laki tertawa, tubuhnya langsung gemetar. Ia tidak berani bercerita pada Joko. Hatinya hancur. Jiwanya terkoyak, namun lidahnya keluh. Dalam diam, ia membawa luka batin yang begitu dalam, luka yang akan membekas seumur hidupnya. Sejak malam kelam itu, Ratna bukan lagi Ratna yang sama. Senyum yang biasanya menyambut Joko sepulang dari sawah kini menghilang, berganti wajah murung yang nyaris tanpa cahaya. Ia lebih sering mengurung diri di kamar, memandangi dinding kosong sambil sesekali menangis tanpa suara. Joko awalnya mengira istrinya hanya kelelahan. Ia mencoba bersabar, berpikir mungkin tubuh Ratna masih menyesuaikan diri dengan kehidupan rumah tangga. Namun hari demi hari perubahan Ratna semakin jelas. Ratna tak lagi mau makan bersama di beranda, ia lebih memilih duduk menyendiri di pojok kamar. Setiap kali Joko mencoba mendekat, Ratna justru terlihat ketakutan. Suatu malam, saat Joko hendak meraih bahu istrinya untuk menenangkan, Ratna mendadak menepis tangan itu dengan panik. "Jangan sentuh aku," teriaknya dengan mata membelalak. Joko terdiam, hatinya perih seolah ditusuk. Ia tak mengerti mengapa istrinya yang dulu selalu lembut kini menatapnya seperti menatap seorang musuh. "Ratna, aku ini suamimu. Kenapa kamu seperti ini?" Suara Joko bergetar, penuh kebingungan. Ratna hanya menangis, membenamkan wajah di lututnya. Aku takut, Mas. Tolong jangan sakiti aku." Kata-kata itu menghantam Joko lebih keras daripada apapun. Ia merasa dituduh, merasa asing di hadapan istrinya sendiri. Namun, ia menahan diri. Ia yakin ada sesuatu yang Ratna sembunyikan, sesuatu yang begitu berat hingga membuatnya berubah drastis. Hari-hari berikutnya, keadaan tidak membaik. Ratna semakin kurus, matanya cekung karena sering menangis dan kurang tidur. Ia jarang keluar,
rumah, bahkan enggan menyapa tetangga yang biasanya ia sambut dengan ramah. Malam-malam Ratna sering dihantui mimpi buruk. Joko berkali-kali terbangun karena mendengar istrinya berteriak histeris dalam tidur. "Jangan, tolong jangan sentuh aku." Begitu teriak Ratna, lalu tubuhnya gemetar hebat. Joko hanya bisa memeluknya dari jauh. Takut jika pelukan itu justru membuat Ratna semakin tertekan. Ketidakmengertian itu membuat Joko tersiksa. Ia merasa gagal menjadi suami yang bisa melindungi dan membahagiakan istrinya. Setiap hari ia mencoba mencari tahu, bertanya dengan lembut, namun jawaban Ratna selalu sama. Tangis tanpa kata, hingga suatu sore, ketika Ratna jatuh pingsan di dapur. Tubuhnya terkulai dan Joko panik membawanya ke bidan desa. Setelah diperiksa, bidan memberikan kabar yang mengejutkan, Ratna sedang mengandung. Joko sejenak terpaku, antara bahagia dan bingung. Ia mengira kabar itu seharusnya membawa sukacita, karena sebelumnya mereka memang berharap segera punya anak. Namun, ketika Joko menyampaikan kabar itu dengan wajah berseri, reaksi Ratna justru sebaliknya. Ratna menangis sejadi-jadinya, tubuhnya bergetar, seolah kabar kehamilan adalah vonis kematian. Ia menatap Joko dengan mata penuh ketakutan, lalu berkata pelan dengan suara parau, "Aku nggak sanggup, Mas. Aku nggak sanggup." Joko kebingungan. "Kenapa, Ratna? Bukankah kamu yang selalu bilang ingin segera punya anak? Ini kabar baik, ini rezeki dari Tuhan." Namun Ratna hanya menggeleng, menangis semakin keras. Dalam hatinya, luka itu kembali terbuka. Bayangan malam ketika tiga pria itu menggilir tubuhnya muncul begitu nyata. Ingatan tentang tanah basah, tawa kasar mereka, dan rasa sakit yang masih terasa di setiap lipatan tubuhnya membuat Ratna nyaris tak bisa bernapas. Baginya, janin di dalam perut bukanlah buah cinta, melainkan hasil dari neraka yang menodainya. Sejak itu, depresi Ratna semakin dalam. Ia sering menolak makan, tubuhnya makin lemah. Bayangan masa lalu terus menghantui. Setiap malam, ia merasa ada sosok gelap yang menindih tubuhnya, membuatnya sesak. Kadang ia merasakan bau arak yang menyengat, kadang mendengar suara tawa kasar yang pernah ia dengar di malam itu. Joko semakin cemas. Ia mencoba mencari bantuan. Ia bertanya pada tetangga, mencoba mencari tahu apakah ada hal yang mengganggu Ratna. Namun, tak seorang pun tahu. Semua orang mengira Ratna hanya sakit biasa. Bahkan orang tua Ratna pun bingung, tidak paham apa yang sebenarnya menimpa putri mereka. Joko berusaha menghibur dengan berbagai cara. Ia membawakan bunga liar dari sawah, membuatkan makanan kesukaan. Ratna bahkan sering duduk berjam-jam di samping istrinya sambil menceritakan hal-hal kecil dari ladang. Namun Ratna tetap saja tenggelam dalam kesedihan yang tidak pernah ia jelaskan. Kadang Joko menatap wajah Ratna diam-diam saat istrinya tertidur. Ada rindu besar dalam tatapan itu. Rindu pada Ratna yang dulu selalu tersenyum dan bercerita tentang mimpi-mimpi kecil mereka. Kini, semua yang tersisa hanyalah bayangan istri yang rapuh, ketakutan, dan tak lagi bisa ia rengkuh. Di dalam dirinya Ratna berperang. Ia ingin menceritakan kebenaran, tapi mulutnya seakan terkunci. Bayangan ancaman Dedi malam itu masih terngiang. "Jangan coba-coba cerita, atau nyawamu melayang." Kalimat itu membuat Ratna lebih memilih diam, menanggung beban sendiri, meski hatinya hancur. Waktu berjalan. Perut Ratna perlahan membesar, tapi yang tumbuh bukanlah rasa bahagia, melainkan ketakutan yang makin dalam. Ia merasa tubuhnya kotor, najis, dan tak layak lagi dipeluk Joko. Setiap kali Joko mencoba mengelus perutnya, Ratna justru menjauh, menangis tanpa henti. Malam-malam Ratna semakin panjang. Ia duduk di pojok kamar, menatap kosong ke arah gelap, berbisik lirih seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Kenapa ini harus terjadi padaku? Kenapa bukan aku saja yang mati malam itu?" Sementara Joko hanya bisa mengetuk pintu hati istrinya, berharap suatu saat Ratna bersedia bercerita. Namun, pintu itu tertutup rapat, terkunci oleh trauma yang dalam. Luka yang tak terucapkan itu terus membusuk, menjerat Ratna dalam kegelapan batin yang kian tak terbendung. Hari-hari yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi sunyi yang menyesakkan. Ratna tidak lagi seperti perempuan ceria yang menunggu Joko pulang dari sawah sambil menyiapkan segelas air hangat.
Senyum yang biasanya menyinari wajahnya kini benar-benar lenyap, digantikan tatapan kosong yang dalam. Setiap pagi, ia hanya duduk di sudut kamar, memandangi lantai tanpa kata. Joko semakin gelisah. Ia mencintai Ratna sepenuh hati, dan perubahan istrinya yang mendadak itu membuatnya seperti kehilangan arah. Pernah suatu pagi, Joko mencoba meraih tangan Ratna untuk mengajaknya sarapan bersama. Namun Ratna menepis kasar seolah tersentuh api. "Jangan, Mas, jangan sentuh aku." Suaranya bergetar, wajahnya pucat penuh ketakutan. Joko terdiam, dadanya terasa dihantam sesuatu yang berat. Ia bukan hanya bingung, tapi juga merasa tersakiti. Bagaimana mungkin istrinya sendiri menolak disentuh seolah dirinya orang asing? Namun tatapan Ratna saat itu begitu jelas. Ada ketakutan luar biasa yang ia sembunyikan. Sejak malam itu, jarak di antara mereka semakin terasa. Joko mencoba berbagai cara untuk mendekati Ratna, mulai dari mengajaknya duduk di beranda sore hari, hingga bercerita panjang lebar tentang sawah dan tetangga. Tetapi Ratna selalu membalas dengan senyum tipis, lalu bergegas masuk kamar. Kadang ia hanya menunduk, pura-pura tidak mendengar. Malam-malam pun menjadi semakin sunyi. Joko sering terjaga hingga larut, menatap istrinya yang terbaring dengan wajah penuh resah. Ratna sering terbangun tiba-tiba, menjerit dalam tidurnya, lalu menangis tanpa bisa dijelaskan. "Tolong, jangan sakiti aku, jangan lagi," bisiknya, membuat Joko nyaris menangis sendiri. Ia ingin sekali memeluk dan menenangkan, tapi setiap kali mencoba mendekap, Ratna justru semakin ketakutan. Hari-hari berlalu dengan suasana penuh murung. Tubuh Ratna kian kurus, matanya cekung dan kulitnya pucat. Ia jarang keluar rumah, enggan menyapa tetangga, bahkan sering menolak ketika ibunya datang berkunjung. Semua orang heran, tapi tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi. Puncaknya, suatu sore Ratna jatuh pingsan di dapur. Joko panik setengah mati, berlari ke rumah bidan desa untuk meminta pertolongan. Ratna segera diperiksa, dan setelah beberapa saat bidan memberi kabar yang mengejutkan, Ratna sedang hamil. Joko semula terdiam, lalu wajahnya perlahan merekah dengan senyum. Ia merasa ini jawaban doa-doa mereka selama ini. "Alhamdulillah. Ratna, kita akan punya anak," katanya dengan penuh semangat saat Ratna sadar kembali. Namun reaksi Ratna membuat hatinya tercekat. Ratna menangis histeris. Tubuhnya bergetar hebat, air matanya jatuh tak terbendung. Ia memalingkan wajah dari Joko, seolah kabar itu bukanlah kabar gembira melainkan malapetaka. "Aku nggak sanggup, Mas. Aku nggak kuat," katanya lirih, diselingi isak tangis. Joko menatap dengan bingung. "Kenapa, Ratna? Ini kan rezeki. Bukankah kamu selalu bilang ingin segera punya anak?" Namun Ratna hanya menggeleng keras, menutup wajah dengan kedua tangannya. Dalam batinnya, luka malam itu kembali tergores jelas. Bayangan Dedi, Wawan, dan Roni berkelebat begitu nyata. Tawa kasar mereka, bau arak yang menusuk, rasa sakit ketika tubuhnya dipaksa, semua itu hadir lagi, menghantam pikirannya tanpa ampun. Baginya, janin itu bukan buah cinta, melainkan tanda dari aib dan kengerian. Sejak kabar itu, Ratna semakin terpuruk. Ia jarang mau makan, lebih sering menangis hingga tertidur karena lelah. Joko berusaha keras merawat, memasak makanan kesukaan, bahkan memetik bunga liar untuk menghiburnya. Namun tak satu pun mampu mengembalikan Ratna yang dulu. Setiap malam, Ratna merasa dihantui. Ia merasakan dingin menusuk seolah tanah sawah malam itu masih melekat di kulitnya. Kadang ia mencium bau arak menyengat di sekitarnya, padahal Joko tidak pernah minum. Kadang ia mendengar suara tawa kasar dari luar jendela, membuatnya ketakutan hingga menutup telinga. "Mas, tolong, mereka ada di luar. Aku dengar mereka." Ratna pernah berteriak ketakutan suatu malam, tubuhnya gemetar keras. Joko berlari keluar rumah mencari-cari, namun tak ada siapapun di halaman gelap itu. Hanya suara jangkrik dan angin yang berhembus. Joko semakin tersiksa. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi Ratna terlalu takut untuk bercerita. Setiap kali ia mencoba bertanya dengan lembut, Ratna hanya menangis dan menggeleng. "Jangan, tanya aku, Mas. Aku takut," katanya berulang-ulang. Waktu berjalan lambat, penuh tekanan. Perut Ratna mulai membesar.
Namun yang tumbuh bersamaan dengan janin itu adalah ketakutan yang semakin menghancurkan. Ia merasa tubuhnya kotor, tak pantas menjadi seorang ibu. Setiap kali Joko berusaha menyentuh perutnya, Ratna menepis dan menjauh. Air matanya jatuh semakin deras. Joko hanya bisa menatap dengan rasa sesak. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, apa yang telah menimpa istrinya? Mengapa kebahagiaan yang mereka impikan berubah menjadi mimpi buruk? Ratna terus terjebak dalam lingkaran trauma. Malam-malamnya semakin panjang. Ia duduk di pojok kamar, menatap kosong. Bibirnya bergetar seperti berdoa, tapi kata-katanya lebih mirip bisikan putus asa. Kenapa aku, Tuhan? Kenapa bukan aku saja yang mati malam itu? Joko yang mendengar hanya bisa menangis diam-diam. Ia tak tahu apa yang dimaksud Ratna dengan malam itu. Namun jelas ada luka besar yang istrinya sembunyikan. Luka yang tak terucapkan, namun terus menggerogoti jiwa dan raganya. Luka yang perlahan menyeret Ratna ke jurang kehancuran mental yang lebih dalam. Hari-hari yang dilalui hanya penuh dengan isak tangis, tatapan kosong, dan bisikan doa yang tak lagi terdengar tulus. Ratna seperti kehilangan seluruh semangat hidupnya. Ia merasa kotor, hina, dan tak layak menjadi seorang istri ataupun seorang ibu. Sementara janin di dalam rahimnya tumbuh, hatinya justru semakin teriris. Setiap detak kehidupan itu bukan menghadirkan kebahagiaan, melainkan mengingatkannya pada malam kelam yang mengubah segalanya. Pagi itu, Ratna tampak lebih pucat dari biasanya. Ia hanya duduk di dipan kayu, menatap jauh keluar jendela. Joko yang hendak berangkat ke sawah sempat menghampiri, meraih bahunya dengan lembut. Ratna, aku pergi dulu ya, kamu jangan lupa makan. Aku belikan ikan buatmu sore nanti. Ratna hanya mengangguk samar. Senyumnya tak kunjung kembali. Joko menatap sebentar, hatinya terasa berat. Tapi ia tak ingin memaksa. Dengan langkah gontai ia pergi. Hari itu, langit desa begitu cerah. Namun di dalam rumah kecil itu, gelap sudah merayap. Ratna duduk sendirian cukup lama, lalu bangkit perlahan. Ia masuk ke dapur, membuka lemari kayu kecil tempat menyimpan botol-botol. Tangannya gemetar saat menemukan botol berisi cairan berwarna kebiruan, racun serangga yang biasa dipakai Joko untuk sawah. Ia menatap botol itu lama sekali, seolah berbicara dalam hati. Maafkan aku, Mas. Aku nggak sanggup lagi. Bisiknya lirih. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya. Ia tahu tindakannya dosa besar, tapi baginya tak ada lagi jalan keluar. Rasa takut, rasa kotor, rasa bersalah, semua menjerat tanpa ampun. Dengan tangan bergetar, ia membuka tutup botol itu. Bau menyengat langsung menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. Namun dengan tekad terakhir ia menenggak cairan itu dalam sekali teguk. Racun itu merobek kerongkongannya, panasnya menyiksa lambung, tubuhnya seketika bergetar hebat. Ratna terbatuk, mulutnya mengeluarkan busa putih. Ia jatuh tersungkur di lantai. Dapur, tubuhnya kejang-kejang sambil berusaha bernapas. Air matanya masih mengalir, sementara pandangannya mulai kabur. Dalam detik-detik terakhir, bibirnya bergetar menyebut nama suaminya. Maafkan aku, Mas Joko. Ketika Joko pulang sore hari, ia menemukan rumah sepi. Suara ayam berkokok dari kandang terdengar, tapi dari dalam rumah tidak ada tanda-tanda Ratna menyambut seperti biasa. Joko masuk dengan hati was-was. Ratna, aku pulang, Ratna, panggilnya. Tak ada jawaban, langkahnya menuju dapur, dan di sanalah ia menemukan pemandangan yang membuat dadanya seperti dihantam petir. Ratna tergeletak di lantai, tubuhnya sudah dingin, bibirnya membiru, dan di sampingnya tergeletak botol racun kosong. Ratna! Teriak Joko histeris. Ia berlari, meraih tubuh istrinya mengguncang-guncang, berharap itu hanya mimpi buruk. Bangun, Ratna! Bangun! Jangan tinggalin aku! Namun tubuh itu kaku, tak lagi bernafas. Joko meraung, tangisnya pecah menggetarkan rumah kecil itu. Ia memeluk Ratna erat-erat, menciumi wajah pucatnya, dan jeritannya terdengar sampai ke halaman. Beberapa tetangga yang mendengar segera berdatangan, kaget melihat pemandangan memilukan itu. Di dekat tubuh Ratna, ada selembar kertas kecil terlipat. Joko yang masih terisak perlahan mengambilnya. Tangannya gemetar saat membuka, matanya berkaca-kaca saat membaca tulisan tangan istrinya.
Mas Joko, maafkan aku. Aku nggak sanggup lagi hidup dengan semua ini. Malam itu, aku dipaksa, Mas. Aku diperkosa oleh 3 orang. Mereka merampas segalanya dariku. Aku hina, aku kotor. Aku nggak layak jadi istri, apalagi jadi ibu. Maafkan aku meninggalkanmu. Satu yang aku ingat, namanya Dedi. Tolong jaga dirimu, Mas. Aku pergi dengan luka. Tulisan itu berakhir dengan noda air mata. Tintanya sedikit luntur. Joko memeluk surat itu sambil meraung keras. Seakan seluruh langit runtuh menimpanya. Ia tak pernah menyangka penderitaan besar yang disimpan Ratna akhirnya terkuak melalui kata-kata terakhirnya. Malam itu, rumah kecil Joko dipenuhi tangis duka. Ratna dimandikan, dikafani, dan jenazahnya dibaringkan di ruang tamu. Para tetangga berdatangan, suasana berubah sendu. Ibu Ratna jatuh pingsan begitu tahu anaknya pergi dengan cara tragis. Ayahnya hanya duduk termangu menatap kosong, seakan jiwanya ikut terkubur bersama kepergian putrinya. Keesokan harinya, pemakaman Ratna berlangsung di bawah langit mendung. Tanah merah digali, liang lahat siap menyambut tubuh mungil itu. Joko berdiri di sisi liang, tubuhnya lemas, namun matanya menyala oleh luka yang dalam. Saat jenazah Ratna diturunkan, tangis pecah serempak. "Selamat jalan, Ratna," bisik Joko dengan suara serak. Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi pipinya. Ia memandang dalam-dalam, mencoba merekam wajah istrinya untuk terakhir kali. Tanah demi tanah ditimbun, hingga liang lahat tertutup sepenuhnya. Taburan bunga diletakkan, doa-doa dipanjatkan. Namun di dalam hati Joko, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar duka. Ada bara yang mulai menyala, bara dendam yang tak mungkin padam. Dalam diam, Joko menggenggam tanah kubur Ratna dengan erat, jarinya bergetar, bibirnya berbisik penuh sumpah. "Aku janji, Ratna, aku bakal cari mereka. Aku bakal pastikan mereka bayar mahal. Aku nggak akan tenang sebelum Dedi dan semua bajingan itu merasakan azab yang lebih kejam dari kematian." Sejak hari itu, Joko bukan lagi lelaki desa sederhana yang hanya mengenal sawah dan cangkul. Ia adalah suami yang direnggut kebahagiaannya, seorang pria yang kehilangan segalanya, dan kini hidupnya hanya tersisa satu tujuan: balas dendam. Hari-hari setelah pemakaman Ratna terasa seperti neraka yang berjalan. Joko sering duduk di pinggir makam Ratna hingga larut malam, matanya merah menatap nisan sederhana itu. Bibirnya berulang kali berbisik sumpah, dan di dalam dadanya bara amarah terus menyala. Namun ia tahu, melawan 3 pria kejam itu dengan tangan kosong hanya akan membawa kematian sia-sia. Dedi, Wawan, dan Roni terkenal sebagai pemuda bengal desa sebelah. Sering mabuk, berkelahi, bahkan punya kenalan dengan preman kota. Joko sadar, 1 lawan 3 jelas tak seimbang. Di tengah kegelapan itu, sebuah desas-desus mulai terdengar. Ada bisikan dari mulut ke mulut tentang seorang dukun tua di desa seberang yang konon masih memegang ilmu hitam paling murni dan keji. Namanya Mbah Suro. Orang-orang menyebutnya sebagai penjaga gerbang kegelapan, seorang lelaki renta yang konon sudah berumur lebih dari 100 tahun, tapi tubuhnya tetap tegak dan matanya tajam menembus jiwa siapapun yang berani menatapnya. Awalnya Joko mengabaikan kabar itu. Namun setiap kali ia termenung di kuburan Ratna, suara hatinya berbisik lirih. "Mereka harus dihukum, Jo. Bukan dengan tanganmu, tapi dengan cara yang lebih kejam dari yang mereka lakukan padaku." Bisikan itu membuatnya gelisah. Seakan Ratna sendiri yang mendorongnya untuk mencari jalan balas dendam. Suatu malam Joko memberanikan diri bertanya pada tetua kampung. Lelaki tua itu langsung berubah pucat ketika mendengar nama Mbah Suro. "Joko, jangan sekali-kali kau cari orang itu. Sekali kau masuk ke jalannya, hidupmu nggak akan pernah tenang. Kutukan bakal menempel seumur hidupmu." Namun justru larangan itu semakin membuat hati Joko mantap. Baginya, apa arti hidup tanpa Ratna? Apa artinya masa depan tanpa cinta? Jika memang harus menanggung kutukan, biarlah. Asalkan Dedi, Wawan, dan Roni merasakan neraka di dunia ini. Beberapa hari kemudian menjelang malam Joko meninggalkan desanya.
Ia hanya membawa lampu sentir kecil dan selembar kain kafan Ratna yang masih tersisa. Kain itu berbau tanah dan bunga Kamboja, seakan menyimpan roh istrinya. Ia melangkah menuju desa seberang, melewati jalan setapak yang gelap, dikelilingi suara serangga malam dan desau angin menembus pepohonan bambu. Desa seberang tampak lebih sunyi daripada biasanya. Rumah-rumah panggung tertutup rapat, hanya samar cahaya pelita yang menerangi dari celah dinding. Semua orang seperti tahu ada sesuatu yang bersemayam di desa itu. Dengan hati berdebar, Joko menuju sebuah rumah tua di ujung desa, dikelilingi pohon beringin besar. Atap rumah itu hampir roboh, namun anehnya, tidak ada satupun daun beringin yang jatuh menimpa atapnya. Konon, itulah rumah Mbah Suro. Joko mengetuk pintu dengan ragu. Suara serak dari dalam menyahut, "Masuklah, Wong Sing Atine, Kobong Dendam." Jantung Joko berdegup kencang. Dari mana orang tua itu tahu isi hatinya? Dengan langkah berat, ia mendorong pintu. Aroma dupa bercampur anyir darah memenuhi ruangan. Cahaya redup dari lampu minyak menyingkap sosok seorang lelaki renta, duduk bersila di tikar pandan yang sudah compang-camping. Rambutnya putih panjang terurai, matanya merah menyala seperti bara api, dan di depannya terdapat sesajen, kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, dan kendi tanah liat berisi cairan pekat. Mbah Suro menatap Joko lama sekali, lalu tersenyum tipis. "Aku sudah lama menunggumu, Nak." Joko terperangah. "Menunggu saya, Mbah?" "Dendamu memanggilku dari jauh. Aku bisa mencium bau darah yang kau bawa. Bau Ratna, bau keperihan, bau racun yang dia teguk," jawab Mbah Suro lirih. Namun tajam menusuk telinga. Joko gemetar, namun ia menunduk hormat. "Mbah, saya ingin minta tolong. Saya ingin 3 orang itu mati. Mereka harus merasakan siksaan lebih kejam dari apa yang mereka lakukan pada Ratna." Mbah Suro terdiam, menutup mata sejenak. Lalu ia membuka, menatap Joko lurus. "Anakku, jalan yang kau pilih bukan jalan manusia. Ilmu ini hanya dimiliki oleh arwah-arwah hitam yang haus darah. Sekali kau ikrarkan sumpah, hidupmu nggak akan pernah lepas dari bayangan maut. Kau siap menerima kutukan yang sama." Joko mengepalkan tangan, air matanya jatuh. "Apalagi yang harus saya takutkan, Mbah? Hidup saya sudah hancur. Ratna sudah tiada. Biarlah saya ikut terkutuk asal mereka bertiga binasa." Mbah Suro terkekeh, suaranya serak namun menyeramkan. "Baiklah, Nak, kalau begitu kita mulai. Tapi ingat, dendam ini akan menuntut tumbal. Bukan hanya dari musuhmu, bisa jadi dari darah dagingmu sendiri. Kau masih tetap mau?" Joko mengangguk mantap. "Saya rela, Mbah." Mbah Suro menghela napas panjang, lalu bangkit perlahan. Tubuhnya ringkih, tapi auranya memancarkan kegelapan pekat. Ia mengambil kendi berisi cairan hitam, lalu menuangkannya ke sebuah wadah tanah liat. Uap berbau busuk mengepul. Dari balik tirai, ia mengeluarkan boneka kayu dengan paku-paku menancap di tubuhnya. "Ini hanyalah awal, Joko. Aku akan ikatkan nyawa mereka dengan boneka ini. Setiap paku yang kutancapkan akan menyalurkan sakit yang tak tertahankan ke tubuh mereka. Daging mereka akan membusuk hidup-hidup, organ mereka akan dimakan cacing sebelum dikubur." Joko menelan ludah, tetapi ia tidak gentar. Ia bahkan berlutut, mencium tanah di depan Mbah Suro. "Lakukan, Mbah, hukum mereka. Atas nama Ratna, hukum mereka dengan cara paling keji." Mbah Suro tersenyum menyeramkan, memperlihatkan gigi-giginya yang hitam dan ompong. Ia lalu mulai menyalakan dupa, membacakan mantra-mantra kuno yang terdengar seperti jeritan arwah. Suasana rumah itu berubah mencekam. Angin dari luar berhembus keras, padahal langit malam tampak tenang. Api pelita bergoyang liar. Bayangan Mbah Suro membesar di dinding, seperti sosok raksasa yang siap menelan Joko bulat-bulat. Joko menunduk, merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi dalam hatinya, bara dendam semakin berkobar. Malam itu, ia resmi menyerahkan dirinya pada kegelapan demi satu tujuan, membalas dendam pada Dedi, Wawan, dan Roni. Malam itu, ketika Mbah Suro menancapkan paku pertama pada boneka kayu hitam di hadapan Joko,
Pada saat yang sama jauh di desa sebelah, Dedi yang sedang tertidur di ranjang bambu mendadak menggeliat keras. Tubuhnya kejang-kejang, napasnya sesak. Seakan ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia terbangun dengan teriakan parau, lalu menubruk dinding bilik rumahnya. Matanya melotot liar, wajahnya pucat pasi. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa malam itu kutukan pertama sudah dimulai. Awalnya Dedi mengira sakit yang dideritanya hanya akibat kebiasaan mabuk dan berjudi. Ia sering merasakan mual dan pusing, tapi kali ini rasa sakit itu berbeda. Perutnya terasa seperti diremas dari dalam, seakan ada benda tajam yang merobek ususnya. Ia berlari ke belakang rumah, muntah-muntah. Namun yang keluar bukan makanan, melainkan darah segar bercampur lendir hitam pekat. Dedi terhuyung, menatap cairan menjijikkan itu dengan ketakutan. Apa ini? Kenapa bisa begini? Gumamnya dengan suara parau. Hari-hari berikutnya penderitaan Dedi semakin parah. Tubuhnya penuh goresan-goresan luka yang muncul begitu saja, seolah ada kuku panjang yang mencakar dagingnya ketika ia tidur. Luka itu perih, bernanah, bahkan mengeluarkan bau anyir. Ia menuduh teman-temannya Wawan dan Roni bahwa mereka mencoba mengerjainya. Namun mereka pun heran, sebab luka itu benar-benar muncul secara gaib, tanpa ada yang menyentuhnya. Malam-malam menjadi waktu paling mengerikan bagi Dedi. Setiap kali ia terlelap, sosok Ratna muncul dalam mimpinya. Ratna yang dulu cantik dan lembut, kini menjelma jadi hantu dengan wajah penuh darah, mata putih melotot, rambut acak-acakan menutupi separuh wajahnya. Bibirnya robek, darah menetes dari mulutnya, dan tangannya selalu terulur ke arah Dedi. "Aku dendam padamu, Dedi." Suara lirih itu menggema di telinga Dedi, membuatnya berteriak histeris dan terbangun dari tidur. Namun yang lebih mengerikan, kadang-kadang ketika ia membuka mata, sosok Ratna masih berdiri di ujung ranjang, menatapnya dengan sorot mata penuh kebencian. Dedi ketakutan setengah mati. Ia mulai kehilangan akal sehat. Setiap malam ia menyalakan lampu minyak, membaca doa-doa yang ia ingat meski dengan mulut gemetar. Namun semua itu sia-sia. Sosok Ratna tetap datang, menghantui, menyiksa batinnya. Wawan dan Roni, yang sesekali datang menjenguk, awalnya menertawakan penderitaannya. "Kau mabuk terus makanya sakit perut, jangan banyak gaya," kata Wawan sambil terkekeh. Tapi ketika mereka melihat tubuh Dedi yang penuh luka goresan dan mendengar sendiri teriakannya di malam hari, tawa mereka berubah menjadi rasa takut. Yang sulit dijelaskan, puncak teror datang pada malam bulan gelap. Dedi duduk di ruang tengah, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya cekung seolah habis disedot tenaganya. Ia mencoba meneguk air putih, namun tiba-tiba air itu berubah menjadi merah pekat di dalam gelasnya. Ia melempar gelas itu hingga pecah berantakan. "Jangan ganggu aku, jangan!" teriaknya memukul-mukul kepalanya sendiri. Malam itu tetangga mendengar jeritan panjang dari rumah Dedi. Jeritan yang bukan sekadar ketakutan, melainkan kesakitan yang luar biasa, seperti suara orang yang kulitnya dikuliti hidup-hidup. Pagi harinya, ketika pintu rumah Dedi didobrak oleh warga, mereka mendapati pemandangan yang membuat semua orang menjerit ngeri. Tubuh Dedi terbujur kaku di lantai, penuh luka robek dari leher hingga perut, seolah ada binatang buas yang mencabik-cabiknya. Darah mengalir deras, membasahi lantai bambu hingga merembes keluar. Namun yang paling mengerikan, darah itu keluar paling banyak dari kemaluannya. Organ itu hancur, seperti digerogoti makhluk gaib. Wajah Dedi membeku dengan ekspresi ketakutan luar biasa. Matanya melotot keluar, lidahnya terjulur, seakan ia melihat sesuatu yang amat menakutkan sesaat sebelum ajal menjemputnya. Warga desa gempar. Mayat Dedi segera ditutupi kain, tapi aroma anyir menyengat tetap menusuk hidung siapapun yang berada di dekatnya. Ada yang berbisik, "Ini bukan mati biasa, ini kutukan. Kutukan dari roh yang menuntut balas." Kabar kematian Dedi menyebar cepat ke seluruh desa, bahkan sampai ke telinga Wawan dan Roni. Mereka berdua pucat pasi, keringat dingin bercucuran. Wawan berbisik dengan suara gemetar, "Kau lihat sendiri tubuhnya, Ron. Itu bukan kematian wajar. Aku yakin, ini gara-gara Ratna." Roni menelan ludah, wajahnya ketakutan. "Jangan ngomong sembarangan."
Bisa saja dia kena penyakit, atau... Suaranya terhenti, karena ia tahu tak ada penyakit yang bisa membuat seseorang mati dengan kondisi semengerikan itu. Di sisi lain, Joko mendengar kabar itu dengan senyum getir. Malam sebelumnya, ia memang berada di rumah Mbah Suro, menyaksikan sendiri bagaimana sang dukun menancapkan paku kedua ke boneka kayu, sambil menggumamkan mantra pemutus nyawa. Joko tahu satu korban sudah jatuh, namun di balik senyum getir itu hatinya bergetar. Pemandangan Dedi yang mati mengenaskan, meski hanya ia dengar dari kabar warga, membuatnya sadar, santet ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah kekuatan gelap yang menuntut darah, dan ia sudah terikat di dalamnya. Tapi Joko tak peduli. Ia menatap foto Ratna yang tergantung di kamar rumahnya, lalu berbisik pelan. Satu sudah jatuh, Nduk. Tunggu saja, dua lainnya akan segera menyusul. Begitulah bisikan Joko di malam ketika kabar kematian Dedi sampai ke telinganya. Namun di saat yang sama, jauh di ujung desa, Wawan sudah mulai merasakan hantaman gaib yang akan menyeretnya menuju jurang kematian. Sejak hari pemakaman Dedi, Wawan tak bisa tidur nyenyak. Ia duduk termenung di depan rumahnya, merokok tanpa henti. Wajahnya pucat, matanya sayu, seakan sebagian dari jiwanya sudah terkuras bersama dengan kepergian temannya. Ketakutan yang mencekam mulai menggerogoti batinnya. Kalau Dedi mati begitu, bisa saja aku juga kena. Gumamnya lirih, menatap kosong ke arah sawah yang gelap gulita. Angin malam berhembus pelan, membawa bisikan-bisikan aneh yang tak jelas dari mana asalnya. Malam itu, ketika Wawan berusaha memejamkan mata, suara tangisan lirih seorang perempuan terdengar jelas di telinganya. Suara itu bukan berasal dari luar rumah, melainkan seperti bergema di dalam kepalanya sendiri. Hu. Wawan terbangun kaget, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menyalakan lampu minyak, menatap sekeliling kamar. Tidak ada siapa-siapa. Namun tangisan itu tetap terdengar, semakin jelas, semakin dekat. Siapa itu? Teriak, Wawan panik, jawaban tak kunjung datang. Yang muncul justru bayangan samar seorang perempuan hamil berdiri di pojok kamar. Perutnya besar, tapi seluruh tubuhnya berlumuran darah. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari bibirnya yang sobek menetes darah kental. Wawan, suara itu memanggil lirih, membuat bulu kuduknya berdiri. Wawan menjerit dan berlari keluar kamar, namun bayangan itu terus mengikutinya. Kemanapun ia pergi, sosok perempuan hamil berdarah itu selalu muncul. Di dapur, di ruang tengah, bahkan ketika ia menatap cermin, bayangan itu berdiri tepat di belakangnya. Hari-hari berikutnya, teror semakin menjadi-jadi. Wawan kehilangan nafsu makan, tubuhnya kurus, dan matanya cekung seperti orang sakit keras. Ia sering terlihat berbicara sendiri seakan ada sosok yang sedang menemaninya. Aku nggak ikut. Aku cuma numpang mabuk waktu itu. Jangan ganggu aku, Ratna. Teriaknya suatu malam, membuat tetangga terbangun karena mendengar keributan. Dari rumahnya, tangisan Ratna semakin jelas, terutama ketika malam sudah larut. Kadang terdengar dari atap rumah, kadang dari bawah ranjang, kadang dari dalam telinganya sendiri. Wawan menutup telinganya dengan kedua tangan, tapi suara itu tetap menembus menusuk langsung ke dalam kepalanya. Aku dendam, Wan. Kau juga harus merasakannya. Hidup Wawan berubah jadi neraka. Ia tak lagi berani keluar rumah. Takut bayangan Ratna mengikuti kemanapun ia pergi. Tubuhnya menggigil setiap kali melihat perempuan hamil lewat di jalan desa. Karena yang terbayang, di matanya hanyalah Ratna dengan perut berlumuran darah. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Wawan duduk di ruang tengah, matanya kosong. Rokok di tangannya hampir habis. Tiba-tiba ia mendengar suara tangisan bayi dari arah kamar. Suara itu begitu nyata, membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan langkah gemetar, ia mendekati kamar. Pintu kamar terbuka perlahan, dan di dalamnya ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Ratna berdiri di tengah kamar, tubuhnya penuh darah, sambil menggendong seorang bayi yang juga bersimbah darah. Bayi itu menangis, meraung-raung, sementara Ratna menatap Wawan dengan mata putih melotot. Ini, anakmu, Wan. Terimalah, katanya dengan suara serak, lalu melemparkan bayi itu ke arahnya. Wawan menjerit,
Tubuhnya gemetar hebat. Ia menangkis dengan tangan, tapi bayi itu lenyap di udara. Yang tersisa hanyalah darah yang menempel di telapak tangannya. Darah itu mengalir, menetes ke lantai dan berubah jadi genangan besar. "Cukup! Aku nggak tahan lagi!" teriak Wawan. Matanya merah, pikirannya hancur. Ia berlari ke dapur, mengambil seutas tali tambang. Dengan langkah gontai, ia naik ke belandar rumah. Tangannya gemetar saat mengikatkan tali di lehernya sendiri. Air matanya mengalir deras. "Maafkan. Aku, Ratna. Aku nggak kuat lagi," bisiknya lirih. Detik berikutnya, tubuh Wawan terayun di dalam rumahnya, tergantung tanpa nyawa. Lidahnya terjulur, matanya melotot kosong. Di bawah kakinya genangan darah seakan masih merembes dari bayangan yang sebelumnya ia lihat. Keesokan paginya warga desa gempar. Mereka menemukan jasad Wawan tergantung. Wajahnya pucat, matanya membelalak dengan ekspresi ketakutan. Di dinding rumahnya, dengan arang yang entah dari mana asalnya, tertulis kalimat samar. "Aku sudah menjemputnya. Tinggal satu lagi." Orang-orang berbisik penuh ngeri, yakin bahwa ini bukan bunuh diri biasa. "Santet, ini santet balas dendam," kata seorang tetua desa dengan suara pelan namun tegas. Kabar itu sampai ke telinga Roni, yang kini tinggal sendirian. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia sadar, giliran berikutnya adalah dirinya. Sementara itu, di rumah Mbak Suro, Joko duduk diam di depan boneka kayu yang kini sudah penuh paku. Hanya tersisa satu paku lagi yang belum ditancapkan. Joko mengepalkan tangannya, menatap foto Ratna, lalu berbisik lirih dengan mata berapi-api. "Dua sudah jatuh, Nduk. Tinggal satu lagi. Setelah itu, dendammu akan sempurna." Begitu bisikan Joko kepada foto Ratna malam itu, saat hanya tersisa satu paku terakhir, di boneka santet milik Mbah Suro. Sementara itu, jauh di kota kabupaten, Roni duduk termenung di dalam kamar kontrakannya. Sejak kabar kematian Wawan, tidurnya tidak pernah tenang. Matanya cekung, tubuhnya kurus, dan wajahnya pucat. Roni selalu merasa ada sesuatu yang mengikutinya, seakan maut sedang menunggu di sudut ruangan. "Aku harus pergi. Aku nggak bisa di desa lagi. Kalau aku tetap di sana, aku pasti mati kayak mereka." Gumamnya panik. Dengan tergesa-gesa ia menjual motor bututnya, mengemasi pakaian seadanya, dan kabur ke kota. Di pikirannya meninggalkan desa adalah cara terbaik untuk menghindari kutukan mengerikan itu. Namun, Roni salah besar. Hari-hari pertamanya di kota terasa biasa saja, meski ia tetap dihantui rasa takut. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di gang sempit. Namun sejak malam ketiga, kejadian aneh mulai menimpanya. Saat sedang tidur, ia terbangun karena merasakan gatal luar biasa di selangkangan. Ia menggaruk dengan panik, tapi semakin digaruk, rasa sakitnya semakin perih. Ketika menyalakan lampu, ia menjerit keras melihat darah merembes keluar dari celana dalamnya. "Astaga!" teriaknya panik. Ia membuka celananya dan melihat kemaluannya memerah bengkak, seakan digigit ratusan serangga. Dari sela kulitnya muncul belatung-belatung kecil yang menggeliat, memakan daging hidup-hidup. Tidak, ini nggak nyata. Roni berlari ke kamar mandi, menyiramkan air berkali-kali, tapi belatung itu tetap muncul, keluar dari luka yang semakin melebar. Bau busuk mulai tercium, menusuk hidungnya sendiri. Sejak malam itu, penderitaan Roni semakin mengerikan. Tubuhnya perlahan membengkak, kulitnya menghitam, dipenuhi luka bernanah. Dari mulutnya sering keluar darah kental bercampur ulat kecil. Ia tidak berani keluar rumah, takut orang-orang melihat kondisinya. Tetangga kontrakan mulai curiga. Baru itu aneh ya, sejak masuk kok kayak nggak pernah keluar lagi. Tapi dari kamarnya bau busuk menyengat, bisik seorang ibu-ibu pada tetangganya. Di dalam kamar, Roni tergeletak lemah di lantai. Matanya merah, tubuhnya panas dingin. Ia tak bisa. Lagi makan, setiap kali mencoba menelan, ia malah muntah nanah bercampur darah. Tangannya gemetar, tubuhnya semakin membengkak seperti bangkai yang sudah lama mati. Pada malam Jumat, derita itu mencapai puncaknya. Roni mendengar suara pintu kontrakan berderit pelan.
Padahal ia tahu pintu sudah terkunci dari dalam. Dari celah, pintu masuk sosok Ratna dengan tubuh penuh darah, wajah pucat dan mata kosong. "Roni!" Suaranya menggema lirih, namun menusuk ke dalam telinga. Roni meronta, menyeret tubuhnya yang bengkak untuk mundur ke sudut kamar. "Jangan dekat-dekat aku. Aku minta maaf, Ratna. Aku minta maaf!" Teriaknya histeris. Namun sosok Ratna semakin mendekat, darah menetes dari ujung jarinya. Ia menunjuk tepat ke arah selangkangan Roni. Seketika rasa sakitnya semakin menjadi, belatung-belatung besar merobek keluar, memenuhi celana dan lantai. "Arga!" jerit Roni. Tubuhnya bergetar, hebat. Kulitnya pecah, nanah muncrat kemana-mana. Tubuhnya berbau busuk menyengat, seperti bangkai hewan yang sudah berhari-hari membusuk di jalan. Sampai akhirnya, dengan teriakan panjang penuh penderitaan, tubuh Roni terkapar kaku. Matanya melotot kosong, mulutnya terbuka lebar, dan dari rongga, itu masih merayap belatung-belatung putih. Keesokan paginya, warga kontrakan digegerkan bau bangkai yang sangat menyengat. Mereka mendobrak pintu kamar Roni, dan pemandangan mengerikan pun terpampang di depan mata. Jasad seorang pria yang tubuhnya membengkak, dipenuhi nanah, dengan kemaluan yang sudah hancur dimakan belatung. "Ya Allah, astagfirullah, ini bukan kematian biasa," gumam seorang tetangga sambil menutup hidung. Polisi datang, namun bahkan mereka pun tak sanggup lama di dalam kamar karena bau busuk yang menusuk. Jasad Roni membusuk dengan cepat, tak seperti mayat pada umumnya. Dalam hitungan jam, tubuhnya meleleh, meninggalkan hanya tulang dan genangan cairan hitam di lantai. Kabar kematian Roni segera sampai ke telinga warga desa, termasuk Joko. Saat mendengar berita itu, Joko tersenyum getir sambil menatap foto Ratna yang masih tergantung di dinding rumahnya. "Nduk, sudah lunas dendammu. 3 orang itu sudah merasakan azab paling keji," bisiknya pelan. Air matanya menetes, bercampur dengan senyum kepuasan. Namun jauh di dalam hatinya, ada suara samar dari kata-kata Mbah Suro yang dulu sempat ia dengar. "Dendam, darah tidak pernah berakhir kok. Apa yang kau lakukan akan kembali kepadamu suatu saat nanti." Joko terdiam, menatap kosong ke arah boneka kayu penuh paku yang kini sudah tak berguna lagi. Ada rasa puas, tapi juga ada bayangan kelam yang mulai menyelimuti pikirannya. Dan malam itu, ketika angin berhembus pelan melewati jendela rumah, seolah terdengar suara lirih seorang perempuan. "Terima kasih, tapi dendam ini belum benar-benar usai." Suara lirih itu masih menggema di telinga Joko malam itu, meski tak seorang pun ada di dalam rumah selain dirinya. Joko menegakkan tubuh, menoleh ke kanan dan kiri, tapi hanya kesunyian, pekat yang menyelimuti. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua sudah selesai. Roni sudah mati, Wawan sudah mati, Dedi pun sudah dikuburkan dengan tubuh mengenaskan. Tidak ada lagi yang tersisa. Namun sejak malam itu, keanehan mulai menghantui rumah Joko sendiri. Setiap kali ia memejamkan mata, terdengar suara tangisan Ratna dari kamar dalam. Tangisan lirih seorang perempuan, bercampur sesenggukan penuh luka, yang seolah datang dari ranjang bekas tidur mereka berdua. "Joko, sakit kok, sakit sekali." Joko terperanjat, matanya langsung terbuka lebar. Ia menyalakan lampu kamar, tapi ranjang itu kosong. Hanya bantal dan guling yang tergeletak tak beraturan. Namun entah mengapa, ada noda merah samar di spray yang baru saja ia ganti kemarin. Noda yang mirip darah masih basah dan semakin melebar. Deg-degan, Joko berusaha menepis perasaan takut. Tidak, ini cuma perasaan. Semua sudah selesai. Dendam Ratna sudah lunas, gumamnya. Tapi malam-malam berikutnya, gangguan itu semakin nyata. Kadang ia melihat bayangan Ratna berdiri di dapur, menunduk sambil memeluk perutnya yang buncit. Kadang ia mendengar suara pintu kamar Ratna dibuka, perlahan, meski gemboknya masih terpasang. Bau melati bercampur anyir darah selalu hadir di rumah itu. Sampai suatu malam, Joko terbangun dengan rasa sesak di dadanya. Ketika membuka mata ia terkejut bukan main. Ratna sedang duduk di atas dadanya, wajahnya pucat penuh darah, matanya kosong menatapnya tajam. "Kenapa kok? Kenapa kau pilih jalan ini? Aku tidak pernah minta balas dendam berdarah. Aku hanya ingin tenang." Joko berteriak, tubuhnya gemetar hebat. Ia meronta,
Namun tubuh Ratna terasa dingin, berat, dan nyata. Ia menutup mata, tapi suara tangisan itu terus menembus telinganya. Begitu ia membuka mata lagi, Ratna sudah hilang, menyisakan bekas tangan berdarah di dadanya. Hari-hari Joko semakin gelap. Ia jarang keluar rumah, bahkan makan pun sudah tak teratur. Warga desa mulai bergumam, sejak kematian 3 orang itu, Joko jadi aneh. Sering bicara sendiri, matanya merah. Jalannya pun seperti orang linglung, hingga pada suatu malam ia kembali mendengar suara ketukan di pintu. Bukan ketukan biasa, tapi 3 kali, berat, dalam, dan memantul di seluruh rumah. Ketika Joko membuka pintu, tak ada seorang pun di sana. Namun begitu ia menutup pintu, sosok Mbah Suro sudah berdiri di ruang tengah, dengan tongkatnya yang hitam. Sorot mata menusuk, wajah keriputnya lebih menyeramkan dari sebelumnya. Suara Mbah Suro berat dan dalam. Apa kau kira dendam darah berakhir begitu saja? Joko terdiam, tubuhnya kaku, mulutnya bergetar. Tapi, Mbah, aku sudah lakukan semua. Mereka semua sudah mati, sudah lunas dendam Ratna. Mbah Suro tersenyum miring, lalu menancapkan tongkatnya ke lantai. Suara berderak bergema seakan bumi sendiri bergetar. Kau lupa apa yang pernah aku bilang? Kutukan darah selalu menuntut tumbal balik. Darah yang kau minta harus dibayar dengan darahmu sendiri. Kau tak bisa lari kok. Joko mundur, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Tidak, tidak. Aku melakukan ini demi Ratna. Aku hanya ingin dia tenang. Ratna tidak pernah meminta jalan ini. Suara Mbah Suro bergema. Lalu sosoknya menghilang, lenyap seakan ditelan bumi. Sejak malam itu, Joko tidak lagi bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, mimpi buruk datang bertubi-tubi. Ia melihat Ratna disiksa oleh 3 orang laki-laki. Teriakannya menjerit, sementara ia hanya berdiri kaku tanpa mampu menolong. Lalu tubuh Ratna berubah menjadi mayat berlumuran darah, merangkak menghampirinya sambil berbisik, sekarang giliranmu, Hari-hari terakhir Joko dipenuhi kegilaan. Rambutnya berantakan, matanya cekung, bibirnya pecah-pecah. Ia berjalan di sekitar makam Ratna hampir setiap malam, membawa bunga, kadang berbicara sendiri. Warga desa yang melihatnya hanya bisa geleng-geleng kepala. Sampai pada malam Jumat Kliwon, kutukan itu mencapai puncaknya. Joko tidak pulang ke rumah. Ia berjalan sendirian ke pemakaman desa, membawa bunga melati di tangannya. Bulan pucat menggantung, kabut tipis menutup pandangan. Di hadapan pusara Ratna, ia berlutut, menangis terseduh-seduh. Nduk, aku sudah lakukan semuanya untukmu. Tapi kenapa aku masih mendengar tangisanmu? Apa kau belum tenang juga? Tiba-tiba, tanah di atas makam Ratna bergetar pelan. Bau anyir, darah menyebar, bercampur dengan harum melati. Dari balik tanah yang retak, muncul tangan pucat penuh darah, meraih pergelangan tangan Joko. Joko menjerit histeris, namun genggaman itu semakin kuat, menariknya ke tanah. Dalam sekejap tubuhnya terlempar ke pusara, dan di atas makam terdengar suara tawa lirih bercampur tangis. Keesokan paginya, warga desa geger. Mereka menemukan tubuh Joko di atas makam istrinya. Tubuhnya penuh luka goresan dari kepala hingga kaki. Kulitnya seperti dikuliti hidup-hidup. Darah mengalir membasahi nisan Ratna. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun satu hal yang menjadi bisik-bisik warga desa. Kutukan santet yang diminta Joko telah berbalik memakan dirinya sendiri. Dendam memang terbalaskan. 3 pelaku mati mengenaskan. Tapi pada akhirnya, Joko ikut terseret dalam jurang kutukan yang ia panggil sendiri. Dan sejak hari itu makam Ratna dan Joko dipercaya menjadi tempat angker. Malam-malam tertentu warga yang melintas sering mendengar suara tangisan perempuan bercampur jeritan laki-laki dari arah pusara itu. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa dukung aku dengan tekan tombol subscribe channel ini. Terima kasih.